yang perlu kita kuatkan dalam menjalankan amaliyah, amalan daripada Syekh Mursyid dalam berthariqah adalah keyakinan. Keyakinan yang tanpa diisi dengan keraguan. Keyakinan kita harus bulat. Apabila kita telah memiliki keyakinan bulat, maka bagaimanapun caranya akan mudah menggelinding. Walaupun ada tantangan, halangan, rintangan, kalau sudah bulat, mudah sekali untuk menggelinding. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang memuliakan wali Allah. Siapakah wali Allah itu? Adakah orang yang mengetahui wali Allah? Jawabannya, tiada yang mengetahui wali Allah kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Dan tiada yang mengetahui Allah kecuali orang yang telah mengetahui Allah. Dan tiada mengetahui orang yang mengetahui Allah kecuali dari orang yang mengetahui Allah juga. Saya ulang. Tiada yang mengetahui wali Allah kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Dan tiada yang mengetahui Allah kecuali orang yang telah mengetahui Allah. Dan tiada yang mengetahui orang yang mengetahui Allah kecuali dari orang yang mengetahui Allah juga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Imam Ali karamallahu wajhah menuturkan, kalau tidak ada bimbingan Tuhanku, tentu aku tidak akan mengetahui Tuhanku. Dan pembimbing batin ini tidak bisa didapatkan kecuali melalui pembimbing zahir. Dan pembimbing zahir ini yaitu orang yang mentalkinkan zikir, yaitu Syekh Mursyid. Wali Allah yang menunjuki ketujuan kita dan tidak ada yang dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentalkin menunjuki kepada orang yang ditalkinnya dengan talkin la ilaha illallah. Karena tidak ada kalimat talkin selain kalimat la ilaha illallah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimat thayyibah ini kepada para sahabat. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Pangarsa guru kita yang mulia, Syekh Muhammad Abdul Ghaus radhiyallahu anhu qaddasahus sirah, mentalkinkan kita dengan kalimat ini. Bahkan sampai akhir zaman pun para pentalkin tidak akan mentalkinkan kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini seutama-utamanya keutamaan dari sigot zikir yang telah dipilih oleh kaum sufi. Dan yang dimaksud kaum di sini adalah para wali Allah. Tidak ada yang memiliki kalimat ini kecuali orang yang telah diistimewakan dengan kalimat ini. Sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak menerima la ilaha illallah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam doa setelah mentalkin, Ya Allah, sungguh Engkau telah mengutusku dengan kalimat ini dan memerintahkanku dengannya, dan dengannya Engkau menjanjikan surga bagiku, dan sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sabdanya, ingatlah dengan bergembiralah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, maka berhak bagi siapa saja yang telah mendapatkan talqin dzikir, diberi kabar gembira dari Allah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menuturkan, manusia yang paling mengetahui Allah adalah yang paling mencintai Allah. Sekali lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menuturkan, manusia yang paling mengetahui Allah adalah yang paling mencintai Allah dan mengagungkan ahli la ilaha illallah. Karena ahli kalimat ini ialah ahli Allah. Dan karena kalimat itu nama Allah yang pertama. Siapa saja orang yang bersamanya, maka ia bersama Allah. Tiada ragu lagi, ia bersama Allah. Fadkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak terpisah dengan namanya. Seperti difirmankan oleh Allah, apabila kamu tidak bisa melihatku, hendaklah selalu menyebut namaku, karena namaku tidak terpisah dariku. Hadis Qudsi Mizanul Kubro halaman 153. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, orang yang bersama Allah yaitu hambanya yang dilimpahi rahmat dan ilmu dari Allah. Dan tiadalah beliau itu kecuali wali Allah Subhanahu wa taala yang kesibukannya hanya bersama Allah dan larinya hanya kepada Allah. Tidak cinta kecuali Allah, tidak cinta kecuali karena Allah, dan tidak berdiri, tidak duduk, tidak berbaring, kecuali selalu zikir kepada Allah. Keadaannya berbicara bahwa ia orang yang kembali dan lagi-lagi memenuhi Allah. Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti. Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menuturkan dalam syarah Al-Jauhar Maknun, mengatakan, pekerjaan dan kegiatan seperti keadaan batin kaum sufi menyatakan bahwa ia kembali dan memenuhi Allah. Al-Arif Billah Tuan Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah mengumpamakan majas yang terdiri dari fi'il dan harf dengan keadaan seorang sufi. Karena sufi yang benar dalam tasawuf akan selalu membersihkan hatinya dari selain mengingat Allah. Jadi
Yang dimaksud sufi di sini adalah selalu membersihkan kolbunya, hatinya, hanya selalu mengingat Allah saja. Tidak terpengaruh dengan kondisi apapun, keadaan apapun, sedang dimanapun. Oleh karena itu keadaannya menunjukkan ia orang yang kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Dan adapun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, maka ia kembali kepada Allah dengan hatinya, bukan dengan kakinya. Dengan selalu ingat Allah, baik sir ataupun jahar. Seperti yang telah ditunjukkan dua jenis zikir ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, baik secara jamaah maupun sendiri-sendiri. Dan apabila hatinya telah bersih dari selain mengingat Allah, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah selalu bersamanya. Dan apabila Allah telah bersamanya, maka Allah pasti mencintainya. Dan apabila telah dicintai Allah, maka Allah menyatakan dalam firman hadis qudsi, apabila aku mencintainya, akulah pendengarannya. Yang dengannya ia mendengar. Akulah penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Akulah tangannya, yang dengan ia memikul. Dan akulah kakinya, yang dengannya ia berjalan. Apabila ia memohon padaku, ku kabulkan permohonannya. Apabila ia berlindung padaku, aku melindunginya. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi fadhalana alal kathri mibadil mu'minin. Maka tiada waktu lagi kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini, yaitu nikmat talqin dzikir. Keterangan di atas yang dimaksudkan di sini adalah Allah mengurus atau menolong kekasihnya dalam segala keadaan, sehingga gerak dan diamnya selalu bersama Allah. Seperti kedua orang tua karena mencintai anaknya yang masih kecil, ia selalu mengurus dan memelihara dalam segala keadaan. Tiada makan kecuali dengan tangannya, tiada berjalan kecuali dengan kakinya, dan seterusnya. Yang mulia guru kita, Tuan Syekh Arif Billah, sering berziarah ke makam Wali Songo karena ia memuliakan mereka. Dan beliau adalah Sultan Aulia fi hadza zaman. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathri ibadil mu'minin. Semoga kita selalu diistiqomahkan dengan ajaran ini. Diistiqomahkan untuk bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran ini. Kita orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk selalu bersama Allah. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bi barakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'lur radhiyallahu anhu qadasa surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.